Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pada peristiwa penyaliban Tuhan, pada saat Petrus berdiam bersama-sama orang-orang Yahudi, dia berhadapan dengan orang-orang yang mengenal figurnya, dan dia mengatakan, bukankah orang ini salah seorang dari murid-murid Yesus? Dalam keadaan takut, Petrus menyangkal, bukan hanya satu kali, tetapi sampai 3 kali. Tidak, aku tidak mengenal orang itu, katanya. Mungkin itulah pengalaman paling pahit dalam kehidupan Santo Petrus sebagai murid Yesus. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, dalam kisah Injili hari ini terjadilah yang sebaliknya. Tuhan menantang atau mentes Petrus dengan mengajukan pertanyaan yang sama sampai 3 kali. Pertanyaan itu yang disampaikan 3 kali ada kaitannya dengan peristiwa 3 kali Petrus menyangkal Tuhan. Dari kisah Injili yang baru saja kita dengar, ada beberapa hal yang rasanya perlu mendapat perhatian tersendiri. Yang pertama, diulanginya pertanyaan sampai 3 kali menandakan pentingnya hal yang ditanyakan. Yang kedua, ungkapan mengasihi lebih daripada mereka mengingatkan kita bahwa hal mengasihi Tuhan lebih daripada orang-orang lain, mengasihi orang-orang lain. Dan yang kedua, kasih Petrus terhadap Tuhan seharusnya lebih besar daripada kasih murid-murid lain terhadap Tuhan. Jadi pertanyaan itu bisa ditafsirkan atas 2 cara. Tuhan menuntut agar Petrus mengasihi dia lebih dari yang lain-lain, atau kasih Petrus seharusnya lebih besar daripada kasih orang-orang lain terhadap Tuhan. Nah, kalau dihubungkan dengan peristiwa penyangkalan Petrus terhadap Tuhan, maka ungkapan mengasihi lebih daripada mereka berarti kasih Petrus seharusnya lebih besar daripada kasih murid-murid lain terhadap Tuhan. Namun, kasih yang sama juga seharusnya berarti mengasihi Tuhan lebih daripada kasih terhadap hal-hal lain atau orang-orang lain. Setelah mengajukan pertanyaan, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Tuhan bersabda kepada Petrus, gembalakanlah domba-dombaku. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, dari kisah Injil ini saya dapat menyimpulkan adanya keterkaitan yang sangat erat antara tugas penggembalaan dengan cinta terhadap Tuhan. Keduanya tidak bisa dipisahkan.
Tidak ada penggembalaan yang benar tanpa didasarkan pada cinta, kasih terhadap Tuhan. Jadi pertama-tama harus difahami bahwa dasar pelaksanaan tugas kegembalaan yang benar adalah kasih atau cinta terhadap Tuhan. Lalu yang kedua, setelah peristiwa penyangkalan terhadap dirinya oleh Petrus, Tuhan mau memastikan bahwa Petrus sungguh-sungguh telah pulih atau memulihkan cintanya terhadap Tuhan setelah tercemar oleh penyangkalannya. Konsekuensi dari kesediaan untuk mencintai Tuhan dengan keterbukaan menerima tugas kegembalaan terhadap umat tergambarkan pada ayat-ayat terakhir Injil hari ini. Yang pertama, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Yang kedua, mengikuti Tuhan, menapaki jalan hidup Tuhan langkah demi langkah sampai akhir. Saudara-saudari yang terkasih, jelaslah bahwa kisah Injil hari ini menunjukkan betapa erat kaitan antara tugas penggembalaan umat dan kasih terhadap Tuhan. Pada peristiwa yang sedang kita jalani ini, perayaan Ekaristi pentabisan ketiga diakon ini, ada 3 orang muda yang sedang mengalami proses menjadi gembala melalui pentahbisan suci, menjadi imam. Memang mereka sudah menjadi gembala sebelumnya sebagai diakon, tetapi dengan ditabiskan menjadi imam, kegembalaan itu meningkat. Tugas penggembalaan menjadi lebih sempurna lagi. Jelas bahwa kepada setiap gembala jemaat seperti kepada Petrus, Tuhan mengajukan pertanyaan yang sangat penting. Apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka? Dan pemahaman atas pertanyaan ini sudah saya jelaskan. Bisa berarti, apakah kasihmu lebih daripada kasih mereka terhadap saya? Atau apakah engkau mengasihi aku lebih daripada kasihmu terhadap yang lain-lain? Nah, pertanyaan atau pernyataan yang kedua mengingatkan kita akan apa yang Tuhan katakan. Kalau engkau mengasihi mereka lebih daripada aku, engkau tidak layak mengikuti aku. Kalau ada hal lain yang lebih engkau kasihi, yang lebih engkau cintai, yang lebih kau sayangi lebih daripada aku, kau tidak layak. Dan Tuhan menuntut agar setiap gembala yang baik harus mampu mencintai Tuhan lebih daripada yang lain-lain. Karena untuk menjadi seorang gembala yang baik perlu dipastikan terlebih dahulu adanya cinta yang benar, tulus dan murni terhadap Tuhan. Sekali lagi, cinta ini bisa dimengerti sebagai cinta yang lebih besar daripada cinta orang-orang lain terhadap Tuhan. Dan dengan ini mau digarisbawahi pentingnya usaha maksimal mencintai Tuhan. Sedapat-dapatnya saya mencintai Tuhan lebih daripada yang lain-lain, atau lebih bermutu daripada cinta orang lain terhadap Tuhan.
Atau dalam pengertian yang kedua, sedapat-dapatnya saya mencintai Tuhan lebih daripada cinta saya, rasa sayang saya kepada yang lain-lain. Dengan kata lain, dalam ketulusan dan kemurnian hati serta budi, orang mau mencoba semaksimalnya menaruh kasih terhadap Tuhan dengan segenap akal budi, dengan segenap kekuatan yang ada, seperti yang terkandung di dalam ke-10 perintah Allah. Mencintai Tuhan di atas segala-galanya, baru mencintai sesama manusia seperti diri sendiri. Dengan kata lain, saudara-saudari, cinta kita terhadap sesama manusia atau terhadap yang lain-lain harus ditaruh di atas cinta kepada Tuhan. Artinya dasar utama cinta terhadap sesama dan yang lain-lain harus ada, yaitu cinta terhadap Tuhan. Dalam pengertian yang sejajar dengan itu, cinta ini haruslah sedemikian mengatasi segala cinta terhadap sesama. Entah itu terhadap keluarga, entah itu terhadap diri sendiri bahkan, dan lain-lain. Hukum pertama dan terutama adalah cinta kepada Allah. Yang kedua yang sama dengan itu adalah cinta terhadap sesama manusia. Mencintai Tuhan lebih daripada cinta terhadap sanak saudara. Ini memang tidak gampang.